Gerrard bikin Indonesia U23 melarat. Meskipun menang 5-0 atas Makau, kemungkinan besar timnas Indonesia akan kesulitan tembus ke Piala Asia tahun depan di Arab Saudi. Sebab yang akan lolos ke putaran final hanya juara grup dan 4 runner-up terbaik. Penasaran apa syarat satu-satunya timnas Indonesia agar bisa berkunjung ke Timur Tengah? Mari kita bahas. Timnas Indonesia U23 mengalahkan Makau 5-0 dalam laga lanjutan grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo Sabtu 6 September malam waktu Indonesia bagian Barat. Diawali oleh awan gol penduduk Makau, kemudian digandakan oleh Arkan Fikri. Tim asuhan Gerrard van den Berg masih terus mendominasi permainan dan menciptakan sejumlah peluang. Namun tidak ada gol tambahan yang bisa diciptakan hingga berakhirnya babak pertama. Tapi tiba-tiba di babak kedua timnas Indonesia makin menggila dengan mencetakkan 3 gol tambahan untuk menyempurnakan kemenangan 5-0 atas timnas Togel. Ketiga gol tersebut dicetak oleh Rehan Hanan, Zanadin Paris, dan skema Ciamik dari Rafael Struijk. El Klemmer ternyata paten pula ya kan kalau dapat dukungan dari kawan-kawannya. Cuma kita jadi sadar kenapa dia selalu diandalkan di era Sintayong. Gol ke gawang Korea Selatan bikin Indonesia dapat penalti saat lawan Australia dan beberapa pertandingan lainnya. Memang tipenya bukan goal getter murni, namun kemampuannya pegang bola, cari ruang, support kawan, dan penempatan posisinya selalu bikin pertahanan lawan kocar-kacir. Dia ini ibaratkan kulit pisang. Memang banyak orang yang bilang tak berguna, mending dibuang dan tidak ada ekstraknya kayak kulit manggis. Tapi sekali lawan tergelincir bisa bikin ambeien lawan kocar-kacir. Hasil ini membuat timnas Indonesia U23 menempati posisi kedua klasemen dengan mengemas 4 poin. Indonesia terpaut 2 poin dari Korea Selatan yang berada di puncak klasemen. Dengan situasi ini, maka timnas Indonesia U23 masih menjaga peluang lolos ke putaran final sebagai juara grup. Hal itu akan ditentukan dengan hasil pertandingan melawan Korea Selatan di laga terakhir 9 September mendatang. Lalu bagaimana peluang timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23 2026? Apa syarat yang harus dipenuhi timnas Indonesia U23 untuk lolos? Mengingat hanya tersisa satu laga lagi di grup J. Syaratnya bukan lagi fotokopi KTP, berpenampilan menarik, menggunakan celana pink, atau dekat dengan Om Agus. Karena semua itu bukan syarat lolos grup, melainkan syarat jadi orang kaya raya dan jadi anggota DPR di Zimbabwe Utara. Sesuai regulasi, hanya juara grup yang lolos otomatis ke Piala Asia U23 2026 dari 11 grup yang ada di kualifikasi. Sementara itu, 4 tiket lainnya akan diberikan kepada runner-up grup terbaik. Kini timnas Indonesia U23 pun menduduki posisi kedua di klasemen sementara grup J dengan 4 poin. Mereka terpaut 2 poin dari Korea Selatan U23 yang ada di puncak klasemen grup J. Sementara itu, timnas Indonesia U23 unggul 3 poin dari Laos U23 yang ada di urutan ketiga. Lalu Makau U23 terpuruk di dasar klasemen dengan 0 poin. Kini timnas Indonesia U23 pun hanya tinggal sisakan 1 laga lagi di grup J. Mereka akan menantang Korea Selatan U23 di Gelora Delta Sidoarjo pada Selasa 9 September 2025 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan kondisi saat ini di klasemen, timnas Indonesia U23 wajib menang atas Korea Selatan U23 jika ingin lolos ke Piala Asia U23 2026. Jika berhasil menang dengan skor berapapun, timnas Indonesia U23 akan langsung naik ke puncak klasemen dengan 7 poin. Tapi tentunya hal tersebut sepertinya sangat mustahil, mengingat Korea Selatan berhasil membantai Laos dengan skor 7-0, sementara Indonesia hanya bisa bermain imbang melawan bumbu dapur lengkuas tersebut. Tapi kini di klasemen sementara runner-up grup terbaik, timnas Indonesia U23 pun gagal tembus posisi 4 besar. Mereka ada di urutan kelima dengan 4 poin dan selisih gol plus 5. 4 tim di atasnya yakni Cina, Iran, Turkmenistan, dan Yaman sama-sama mengemas 6 poin. Jadi kans lolos dari pemilihan runner-up terbaik sudah tertutup. Karena itu pasukan Gerrard van den Berg wajib mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk melawan Korea Selatan U23. Kans menang tentunya tetap terbuka meski Korea Selatan U23 tampil superior. Kesempatan besar yang terlewatkan adalah saat Indonesia gagal mengamankan poin penuh saat melawan Lengkoas. Jika saja saat itu Indonesia mampu membantai Laos dengan 5 gol saja, maka kesempatan jadi runner-up terbaik terbuka lebar. Tapi nasi sudah jadi tai ayam. Bahkan beberapa pemain Lengkuas pun mampu menyombongkan diri pada timnas Indonesia dengan mengatakan timnas Indonesia saat ini jauh lebih lemah daripada timnas Indonesia di era asuhan Coach Sintayong. Tapi tentunya kita tak bisa membantah pernyataan mereka, karena pada dasarnya apa yang mereka katakan memang adalah fakta yang tak terbantahkan. Timnas Indonesia U23 asuhan Coach Sintayong mampu lolos melalui kualifikasi dan bahkan tampil terengginas di putaran final hingga sampai ke babak semifinal. Kala itu sebenarnya satu langkah lagi timnas Indonesia harusnya tampil di Olimpiade. Tapi sebaliknya
Faktanya saat ini justru timnas Indonesia U23 kesulitan di babak kualifikasi, padahal lawannya cuma lengkoas. Kalau sampai Indonesia tidak lolos ke putaran final, sepertinya Gerard Van Berg harus dipecat dan digantikan oleh pelatih terbaik sepanjang masa, yakni Bung Towel. Gila lu. Gila. Agak aneh juga ya kan, timnas Indonesia era Sintayong dikritik habis-habisan meski tampil baik di beberapa kompetisi, tapi giliran pelatihnya ganti dan Indonesia mulai terseok-seok, Bung Towel kini tidak nampak batang hidungnya untuk memprotes hasil dan kebijakan timnas era Gerard Van Berg maupun Patrick Kluivert El Bintang Laut. Lalu pertanyaannya, yang dia kritik ini cara melatih atau personal pada Sintayong? Sekarang di saat U23 menurun, jangankan kritik, dibahasnya saja tidak ya kan? Bahkan aku berani bilang timnas Indonesia U23 ini tidak akan lolos ke putaran final Piala Asia. Dan jika benar demikian, siapakah yang layak disalahkan? Entahlah, hanya Puan Maharani yang tahu.